Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul bersama-sama tempat ini, untuk kita menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Dialah yang layak kita tinggikan, Dialah yang layak kita sembah, dan Dialah yang layak kita sanjung. Pada hari ini, tepat 21 April, bahwa hari ini adalah hari Kartini, maka kami akan kembali menggunakan kebaya karena hari ini adalah hari Kartini. Kita bersyukur kalau pada hari ini, oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang sungguh sempurna, kita mau mempersiapkan hati, memberikan hati kita, fokus tujuan kita kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berkata bahwa hanya Allah yang kita sembah, yang layak kita berikan. Allah yang memenuhi kehidupan kita, yang selalu memberikan penghiburan dalam kehidupan.
sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang pada hari ini telah menolong kami sampai detik ini. Kasih-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami hadir di tempat ini, kami membawa seluruh hidup kami untuk kami persembahkan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang datang dengan sengaja mencari wajah Tuhan di tempat ini. Kami rindu bertemu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, hadirlah Tuhan di tengah kami, berkarya di tengah kami saat ini Tuhan. Urapi setiap hati kami, siapkan seluruh hidup kami Tuhan, supaya kami datang dengan penuh sukacita memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang selalu memberkati kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini melayani Engkau, Kau berkati mereka secara khusus Tuhan. Urapi Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahkan kasih Tuhan hadir di tengah kami saat ini, memberkati seluruh rangkaian ibadah kami, mulai dari awal Tuhan sampai berakhirnya ibadah ini. Tangan Tuhan yang kuasa yang ada di tengah ini, yang memberkati setiap kami, yang melawat setiap kami, sehingga kami Tuhan keluar dari tempat ini membawa berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami bergembira, karena Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kau terbesar dan mulia, hanya semua berkuasa-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua berkuasa-Mu.
1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati dan bangkit naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan diberikan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal. Demikian pengakuan kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini aku puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial juga bagi bangsa dan negara kita, di mana hari ini tepat tanggal 21 April. Ya, tentunya yang wanita-wanita merasa bersyukur, yang wanita-wanita bersyukur karena ada emansipasi wanita yang telah terjadi 1 abad lebih yang lalu, dimulai dari pergerakan RA Kartini, ya, dari pergerakan RA Kartini di mana beliau lahir pada 21 April 1879, ya, dan beliau juga menutup usia pada tahun 1903. Tetapi apa yang dia lakukan? Emansipasi wanita, ya, yang sampai hari ini kita merasa bersyukur bahwa ada kesetaraan antara wanita dan pria. Ya, sampai akhirnya terbitlah satu karya yang luar biasa, karya besar yang diterjemahkan oleh Armin Panek dengan tema habis gelap terbitlah terang. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau dulu kita bukan orang percaya, kalau kita dulu belum mengenal Tuhan, tapi kalau sampai saat ini kita ada di tempat ini, semua kata-kata Tuhan. Kalau kita sampai saat ini memegang buku janji Tuhan, tadi kita mengatakan, ku ikuti panggilanmu, kukan setia sampai akhir hidupku, ya, bukan setia sampai akhir hidupku. Itu juga panggilan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia pada panggilan ilahi. Ya. Dan tema firman Tuhan pada hari ini, saya kasih tema adalah habis terang, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Kita langsung saja baca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan 10. Efesus pasal yang kelima ayat ke-8 dan 10. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat selanjutnya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Dan ujilah apa yang
kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang, ya, kita harus menghasilkan buah, dan buah itu harus menghasilkan kebaikan, buah yang baik, bukan buah yang busuk, tetapi buah yang baik. Buah yang busuk itu apa contohnya? Ketika kita hidup kita menjadi sandukan, ketika hidup kita tidak menjadi berkat, ketika hidup kita tetap pada saat kita berada di dalam kegelapan. Firman Tuhan mengatakan, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau kita mengklaim diri kita adalah terang di dalam Tuhan, harus menghasilkan buah yang baik tentunya. Buah yang baik. Buah yang berkenan pada Tuhan. Dan buah yang baik pun bukan sekedar buah yang baik, buah yang telah diuji. Ayat yang ke-10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Segala hal yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi apa yang baik di mata Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Artinya pada saat ini ketika hidup kita berserah pada Tuhan, apapun perjalanan di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami lika-liku yang tidak baik mungkin. Ketika kita mempunyai penyerahan penuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya habis gelap terbitlah terang. Ya. Kita percaya langit itu tidak selamanya mendung, ya. Nggak selamanya mendung, tapi langit juga akan menyatakan sesuatu yang indah. Di balik hujan, ya, di balik hujan ada pelangi, ya. Beberapa hari yang lalu, ya, beberapa minggu lalu, ya, kalau nggak salah, ya, minggu lalu kita melihat sama-sama di atas pesarian ini ada pelangi, ya. Ya, ketika Pak Julham sempat shoot dapat foto itu, pas pelanginya itu pas di atas gereja kita, ya. Begitu indah karya Tuhan. Begitu luar biasa karya Tuhan, ya, karya Tuhan yang terindah, yang terbaik itu juga hadir dalam kehidupan kita ketika kita setia sampai akhir. Ketika kita percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kegelapan yang akan menjadi terang karena kita membawa terangnya yang ajaib. 2 Korintus 4 ayat yang 6. 2 Korintus 4 ayat yang 6, ya. Dan ini dia. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, Tuhan sendiri yang berfirman, dari dalam gelap itu akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Orang yang percaya pada Tuhan, orang yang percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti akan melihat wajah Yesus di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Ada terang ilahi, terang yang ajaib hadir dalam kehidupan setiap orang beriman, setiap orang percaya. Ya. Setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kalau dia mau dipanggil, pasti dia adalah orang yang mengasihi. Kita teringat ketika Tuhan memanggil Paulus. Ya, saudara bisa baca ayat kisah panggilan Paulus ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Saudara nanti bisa baca ayat perikop ini, pasal 1 sampai selanjutnya. Ya, ketika Paulus Tuhan panggil dan Paulus melihat kemuliaan Allah. Ya, Paulus melihat kemuliaan Allah. Latar belakang Paulus adalah seorang Yahudi. Latar belakang Paulus adalah seorang Yahudi yang taat, bukan Yahudi sembarangan, tetapi Yahudi yang taat. Ya, bahkan dia belajar dari seorang guru besar yang bernama Rabban Gamaliel. Ya, Rabban Gamaliel ini luar biasa mendidik Paulus di dalam Taurat dan tidak satu pencela, ya, yang ada di dalam kehidupan Paulus pada saat dia dididik di dalam keyahudiannya.
Tetapi di dalam kehidupan Paulus, ya, di dalam kehidupan Paulus, dia sangat membenci umat Tuhan. Dia sangat membenci apa? Dia sangat membenci pengikut Kristus karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi sampai saat ini tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya. Paulus juga latar belakangnya seperti itu. Dia hidup taat di dalam Taurat, dia hidup taat di dalam peraturan-peraturan, dia menatap hidupnya dengan peraturan Taurat, tetapi dia dalam satu hal di dalam kehidupan yang lain, dia pun membenci kehidupan orang-orang pengikut Kristus. Ya. Di saat yang bersamaan, bahkan dia menganiaya pengikut Kristus. Bahkan dia menganiaya pengikut Kristus. Pada saat Stefanus dirajam, dia ada di situ. Dia ada di situ dan dia menyetujui bahwa Stefanus itu harus mati. Karena dia mengikut Kristus, karena dia menjadi saksi Kristus. Luar biasanya kehidupan Saulus sebelum dia dikasih nama jadi Paulus. Luar biasanya kehidupan Saulus begitu jahatnya terhadap pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Tetapi dia adalah orang yang Tuhan pilih. Dia adalah orang yang Tuhan pilih dan terpanggil sesuai dengan rencanaan. Satu saat dia punya rencana yang besar dalam kehidupannya untuk melanjutkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Orang-orang pengikut Kristus ini, pengikut Yesus ini di Damsyik. Ya. Pada saat perjalanan ke Damsyik, di tengah jalan dia melihat cahaya terang, cahaya yang begitu terang. Ya. Sampai kudanya pun kaget dan lompat, dia terjatuh. Dan pada saat itu dia menjadi buta. Pada saat itu dia menjadi buta. Dan dia cuma bilang apa? Tuhan, siapakah Engkau? Dia udah memanggil Tuhan, tapi dia tidak kenal siapa yang berhadapan. Dia berhadapan dengan siapa? Tuhan, siapakah Engkau? Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Akulah Yesus yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Wah, Saulus pada saat itu merasa terpukul sekali. Rencana ke Damsyik untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, ya, rencananya luar biasa. Bahkan dia mendapatkan surat, ya, surat atau legalitas untuk apa? Untuk menangkap pengikut Kristus, bahkan untuk menganiaya pengikut Kristus. Memegang surat untuk orang-orang pengikut Kristus di Damsyik. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan panggil dia, Tuhan ubahkan dia, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan umatnya. Kalau kita melihat kitab Perjanjian Baru ini, separuh lebih ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Kalau kisah para rasul ini ditulis oleh seorang Lukas, seorang yang bernama Lukas. Dia seorang dokter, mempunyai intelijen yang mumpuni untuk menulis dengan detail. Makanya dia ceritakan ketika Paulus itu berjumpa dengan Yesus pada saat perjalanan ke Damsyik, begitu detail. Ya. Ya. Dan pada saat itu dia mendengar suara, mendengar sound. Ya. Tuhan, siapakah Engkau? Dan hanya Paulus yang bisa mendengar. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Di saat yang bersamaan orang-orang di sekitar itu enggak mendengar suara itu, hanya mendengar hembusan angin. Tetapi Paulus mendengar dengan jelas. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya. Pada saat ini, sejauh mana panggilan Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara? Kehidupan kita untuk menjadi gelap, untuk menjadi terang, untuk membawa terangnya yang ajaib, ya, untuk membawa terangnya yang ajaib. Perlu diketahui, Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan.
Yang ada adalah ketiadaan yang terang di dalam satu ruangan sehingga menjadi gelap. Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Demikian juga di dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada ketika tidak adanya Kristus di dalam hati saudara, di dalam hati kita semua. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Habis gelap, terbitlah. Habis gelap, terbitlah. Pada saat Paulus merasakan kebutaan itu, ya, ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Yesus, ya, terang Yesus, ya, Paulus bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Sekarang kamu jalan ke jalan lurus, nanti kamu akan menemui seorang hamba Tuhan. Dan benar ketika dia menemui seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Jika Ananias berdoa, celiklah mata, dan mata Paulus tercelik. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Paulus menjadi kesaksian yang luar biasa di Damsyik. Banyak orang-orang dimenangkan di kota Damsyik itu. Ya, kita tahu latar belakang Yunani. Latar belakang Yunani itu latar belakangnya adalah latar belakang dewa-dewa, ya. Latar belakang dewa-dewa. Semua dewa ada di Yunani. Paling banyak dewa-dewa dari Yunani, ya. Tetapi ketika Paulus berkhotbah, ya, banyak orang-orang di sana yang dibenarkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ada yang tidak suka. Siapa? Yaitu orang Yahudi tadi. Orang Yahudi tadi, sehingga Paulus mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Paulus ini latar belakang orang Yahudi. Dia tujuan awalnya ke kota Damsyik untuk menganiaya, untuk menangkap orang-orang pengikut Kristus. Tapi di tengah jalan Tuhan mengubahkan. Ada rencana Tuhan ketika panggilan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saya percaya di dalam kehidupan saudara juga ada begitu banyak rencana Tuhan yang hadir di dalam kehidupan saudara, yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal bagi umatnya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Manusia mereka rencanakan yang jahat, tapi kalau ada Tuhan yang menyertai, rancangan Tuhan itu jauh lebih dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini di dalam kehidupan saudara, sejauh mana di dalam kehidupan kita membawa terang Kristus yang ajaib bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, hidup manusia itu sementara, ya. Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, latar belakangnya apa yang dia lalui pada masa lalunya ketika dia belajar dengan Raban Gamaliel, bahkan ijazah-ijazahnya, mungkin ijazah-ijazahnya sudah nggak berarti lagi ketika berjumpa dengan Yesus. Apa yang dia miliki nggak berarti lagi. Karena apa? Di dalam hatinya dia memiliki terang yang ajaib, terang yang sesungguhnya. Sekali lagi, saya katakan Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Yang adalah tidak adanya terang di dalam satu ruangan. Ya. Tuhan juga tidak pernah menciptakan kejahatan. Yang ada adalah tidak adanya Kristus di dalam hati kita untuk kita membawa terangnya yang ajaib. Ya. Dahulu kita belum mengenal Tuhan. Ya. Kalau sekarang kita sudah mengenal Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang berbuah kebaikan. Buah kebaikan itu harus tahan puji. Buah kebaikan itu harus tahan puji. Artinya kebaikan itu harus bertahan sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, sekalipun badanku dan dagingku dan hatiku lenyap, tetapi engkau tetap Yesus, tetapi engkau tetap Tuhan, gunung batuku.
Mazmur Daud mengatakan seperti itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis penyak, tetapi Engkau tetap Tuhan gunung batu. Pada saat ini, ya, di bulan April ini, nggak terasa 2024 udah masukin bulan April. Kita udah melalui Jumat Agung, Paskah, dan bulan April ini. Dan sebentar lagi kita akan memperingati apa? Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, kalau di kalender kita melihat, kalau zaman dulu tahun yang lalu kita masih melihat kenaikan Isa Al-Masih. Ya, tapi sekarang nomenklaturnya sudah berubah. Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jelas hanya Yesus Kristus yang naik ke surga. Yesus Kristus Tuhan kita yang naik ke surga. Nama boleh sama, tetapi pribadi yang kita yakini adalah pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit dan akan naik ke surga. Ya. Ketika kita meyakini itu, ketika kita percaya Yesus yang naik ke surga memberikan terangnya yang ajaib, ada rancangan ilahi di dalam kehidupan saudara, rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya. Rancangan manusia adalah rancangan kejahatan. Paulus tadinya mau ke Damsyik itu membawa rancangan jahat untuk menganiaya orang Kristen, untuk menangkap pengikut Kristus, tetapi Tuhan mengubahnya. Pada saat ini, yakinlah, percayalah, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar pengharapan kita. Ketika kita percaya, itu menjadi dasar pengharapan kita bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, karena apa? Firman Tuhan mengatakan, dari dalam gelap akan terbit terang. Tentunya orang yang percaya pada Tuhan akan terbit terang Kristus yang membawa shalom, damai sejahtera, yang membawa berkat, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat. Kalau saat ini saudara lihat di belakang ada tambah AC1, ya. Di belakang ada tambah AC1. Saya berdoa di belakang seperti tempat mixer itu, alat mixer itu, saya berdoa, Tuhan, ini alat ini perlu udara dingin ketika saat on, saat ibadah seperti ini perlu udara yang dingin, ya, karena kalau panas terus, ini lama-lama pasti rusak, ya. Dan kita juga memang kurang pendingin udara, AC, ya. Saya berdoa di situ. Gak berapa lama ada anak Tuhan, ada jemaat, salah satu jemaat di tempat ini yang menjadi berkat, yang membawa berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika dia bekerja di satu tempat, bosnya berkata, di gereja itu apa? Saya percaya ketika kita menjadi berkat, ya, ketika kita membawa terangnya yang ajaib, ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saudara, di dalam gerejanya. Kalau mujizat Tuhan terjadi di dalam gereja Tuhan, pasti mujizat Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Kalau mujizat Tuhan terjadi di dalam gerejanya, mujizat Tuhan itu hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya selalu berdoa di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka mengalami terang Kristus, membawa kegelapan itu menjadi terang, ya, membawa terangnya yang ajaib dalam kehidupan umat Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini sudah mengalami panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, mengalami panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, dan saya percaya anak-anak Tuhan ini diberkati. Ya, sekalipun memang untuk ruangan ini kita udah ada AC5, Memang kalau misalnya untuk
ruangan di sini aja cukup, ya. Tapi memang di belakang itu karena ada alat elektronik, ada alat sound system, ya. Untuk kita beribadah perlu memang pendingin udara. Makanya saya berdoa, apa yang Tuhan tidak pernah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu terjadi dengan iman. Ya. Itu terjadi dengan iman. Kalau dulu saya berdoa waktu saya masih pertama kali datang ke sini. Saya pertama kali datang ke sini, saya berdoa. Waktu itu saya masih tinggal di asrama di depan sana. Saya waktu itu juga ngobrol-ngobrol sama Pak Julham. Wah, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Julham waktu itu. Saya lihat tanah ini. Wah, tanah ini cocok ini buat gereja. Sampingnya sekolah, jadi nyambung. Sampingnya sekolah, jadi nyambung. Ada harapan. Harapan itu kita bawa di dalam doa. Dan harapan itu harus diuji. Sebuah harapan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaan pribadi kita. Ya. Bukan kemuliaan pribadi kita, tapi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Julham. Tanah ini cocok buat gereja. Ya. Tanah ini cocok buat gereja. Dan 3 tahun kemudian, ya, berapa tahun? 2016, 17, 18. Oh, sekitar 3 tahun. 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian ada hamba Tuhan yang menghibahkan tanah di tempat ini. Ya, ada hamba Tuhan yang menghibahkan tanah di tempat ini. Dari gelap terbitlah terang. Ya. Dulu kata anak-anak katanya tanah di tempat ini angkerlah, seremlah, banyak hantu. Saya paling sebel kalau misalnya ada anak-anak dikit-dikit ngomong ada hantu, ada hantu, ada Yesus, ada Tuhan yang ajaib. Saya selalu tegur kalau anak-anak sekolah bilang dikit-dikit ada hantu, ada hantu, ada hantu. Ya. Ada terang Yesus. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Selayaknya seharusnya normalnya roh yang ada di dalam dunia ini tunduk di bawah kaki kita. Orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam hidup kita, di dalam hati kita ada terang Kristus yang bercahaya. Ya. Kalau dulu kita belum mengenal Tuhan, saat ini kita sudah mengenal Tuhan. Kita yakin bahwa roh yang ada dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, mungkin kehidupan kita di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita percaya rencana Tuhan adalah rencana yang baik dan tidak pernah gagal di dalam kehidupan saudara dan saya. Rencana kita mungkin rencana yang baik di dalam kehidupan kita, tapi belum tentu yang terbaik di mata Tuhan. Tetapi ketika rencana yang baik di mata Tuhan ada di dalam kehidupan kita, rencana Tuhan yang terbaik itu selamanya akan menjadi yang terbaik dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Kalau kita melihat kehidupan Paulus yang dulunya suka menganiaya orang Kristen, Paulus yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain karena saya belajar dari Rabban Gamaliel. Ya. Semua itu tidak ada artinya ketika dia berjumpa dengan Kristus. Semua itu tidak ada artinya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, mendapat terangnya yang ajaib. Bahkan ketika dia mengalami kebutaan pun pada saat itu, ya, dia menyadari ada rancangan ilahi di dalam kehidupan saya untuk saya mengalami hal ini. Mungkin pada saat ini saudara mengalami kebutaan di dalam kehidupan saudara. Saudara nggak tahu jalan mana yang harus saya pilih. Tapi kita tahu Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang selalu menyatakan terangnya yang ajaib itu, selalu menyertai, memberkati kehidupan saudara. Ya, tadi kita nyanyi, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharga.
di dalam terang Kristus. Dan ketika kita berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kita ikuti panggilan Tuhan. Dan terakhir kata-kata akhirnya apa? Bukan setia sampai akhir hidupku. Kita setia pada panggilan Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Normalnya orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati, orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati ini adalah orang-orang yang menyadari terang Kristus itu sungguh ajaib. Dan sampai akhir hidup kita, ya, ada sekolah minggu, setiap minggu selalu kita mempunyai yel-yel. Yerusalem, sekali Yesus, tetap Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya udah musik, kita angkat pujian setia sampai akhir. Pujian ini bukan pujian biasa. Pujian ini pujian pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita setia sampai akhir, kalau kita tetap berpegang pada harapan kita yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada rancangan Tuhan yang ajaib yang menjadi dasar kita untuk berharap, terus berharap. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk membawa terang, untuk menjadi terang. Di sekitar kami masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Hidup ini kami harus berbuah. Hidup kami harus berbuah menghasilkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami harus berbuah membawa kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan dimanapun kaki kami berpijak, nama Tuhan harus dipermuliakan. Kalau Paulus telah Kau panggil dari kegelapan, membawa terangnya yang ajaib dalam kehidupannya, mengikuti panggilan Tuhan, bahkan setia sampai akhir. Ini adalah sejarah yang ada di dunia ini. Oh, kemenangan iman harus terjadi di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Firman-Mu telah menguatkan kehidupan kami, untuk kami terus membawa terang kasih Kristus dalam kehidupan kami, untuk kami terus membawa iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami adalah orang-orang yang terpanggil, karena kami adalah mempelai, kami adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Allah. Jadilah anak-anak Tuhan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
rencana Allah tidak pernah gagal. Jangan pernah kecewa akan hidup. Jangan pernah kecewa dengan apa yang terjadi pada saat ini. Jangan pernah kecewa dengan apa yang saudara rasakan, sesuatu kehilangan. Jangan merasakan kesusahan, kesedihan dengan hanya kehilangan sesuatu. Masih ada rencana Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan saudara. Masih ada harapan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Yang lebih besar lagi di dalam kehidupan saudara. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami telah dipanggil dari kegelapan. Untuk itu, di dalam kehidupan kami mau membawa terang yang ajaib, menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, terutama bagi keluarga kami yang belum mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya ada rancangan ilahi yang tidak pernah gagal bagi keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di atas mimbar ini aku berdoa Tuhan buat anak Tuhan yang telah berkorban, yang telah berkorban, yang membawa persembahan 1 unit AC rumah Allah di tempat ini. Tuhan berkati usahanya, apapun yang dikerjakannya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga anak Tuhan, anak cucu kita ini yang menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan. Kau berkati perjalanan kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat seluruh pelayanan yang ada di atas dusun pesantren ini. Pelayanan sekolah sehati telah ada lebih dari 20 tahun. Lebih dari 24 tahun pelayanan sekolah sehati telah ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak pernah sia-sia membawa anak-anakmu dari gelap pada terangnya yang ajaib. Di waktu masa yang akan datang nanti, kami akan melihat anak-anak Tuhan yang membawa terangnya yang ajaib menjadi berkat bagi tempat di mana mereka dilahirkan. Bahkan dimanapun mereka berada menjadi berkat. Kami bersyukur satu persatu Tuhan telah nyatakan panggilan ilahi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam generasi yang telah kami pegang. Engkau urapi, engkau berkati Tuhan. Sekali lagi engkau berkati pelayanan sekolah sehati di tempat ini yang lebih dari 24 tahun karena penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Kau berkati para pekerjanya, kau berkati seluruh karyawannya, terlebih lagi engkau kuduskan, engkau urapi setiap anak-anakmu yang ada di dalam bagian sekolah sehati, mulai dari para pemimpinnya sampai kepada anak-anak didik kami. Demikian juga yayasan yang mengetahui kami, engkau berkati, kau nyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan yayasan yang menaungi kami ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan Allah yang maha. Kau berkati juga gembala pembina kami, Pendeta Josia Saputra. Kau berkati pelayananmu di tempat ini Tuhan, di GBI Pesaren ini. Kemuliaan Allah satu persatu telah Tuhan nyatakan bagi anak-anakmu Tuhan. Hamba bersyukur Tuhan, kemuliaan Tuhan telah ada, telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas kami. Selanjutnya kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi karya gereja itu. Anak-anakku, jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan membawa terangnya yang ajaib.
Gereja Tuhan tidak pernah terbatas oleh tembok, oleh ruang dan waktu. Gereja Tuhan adalah jemaat Tuhan yang percaya, yang membawa kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi anak-anakmu di tempat ini untuk membawa terang yang ajaib itu sendiri. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kau memberkati jemaat Tuhan, anak-anak kami, mereka yang merantau keluar kota, bahkan yang mereka yang akan merantau keluar kota. Nyatakan panggilan Ilahi dalam kehidupannya untuk mereka tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, kami sudah mengucap syukur. Kami percaya ada roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kami untuk hidup kami menjadi berkat, untuk kami menerima panggilan ilahi, untuk kami membawa kesaksian-kesaksian ilahi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Pada akhirnya, pulanglah saudara dengan cinta kasih, rahmat-Nya, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongannya dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Percaya sekali lagi. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.